Shalom, selamat malam kaum pria yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu di dalam persekutuan kaum pria. Walaupun secara online, tetapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Sebelum firman Tuhan kami sampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang berfirman, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, terutama kaum pria di gereja kami, GIA Condirokusumo. Terima kasih Bapa. Kami mempercayakan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kaum pria yang dikasihi, yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat malam hari ini kami ambil dari Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kaum pria yang kami kasihi, firman Tuhan ini sangat begitu kental bagi kita semua. Saya percaya bahwa kaum pria, bapak-bapak sudah hafal tentang ayat ini. Tetapi tidak masalah kalau kita ulangi lagi firman Tuhan ini supaya itu menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, sebagai seorang bapak atau mungkin pada saat malam hari ini ada calon bapak yang memperhatikan firman Tuhan, setiap kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Baik bapak-bapak ataupun calon bapak. Kalau bapak-bapak tentu saja bertanggung jawab tentang keluarganya. Bertanggung jawab tentang istri, anak-anaknya. Bagaimana bisa hidup baik, bagaimana bisa hidup berkecukupan. Tentu saja sebagai seorang bapak bertanggung jawab kepada keluarganya. Bukan hanya seorang bapak saja, tetapi kaum pria yang lain yang belum keluarga pun mempunyai tanggung jawab, walaupun tidak seutuhnya untuk keluarga, untuk pribadinya. Tetapi kadang-kadang kita menghadapi suatu masalah yang begitu kompleks di dalam keluarga kita. Apa yang kita dapatkan tidak sesuai apa yang kita perlukan, sehingga kita bagaimana usaha kita untuk bisa mencukupi keluarga kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat beruntung mempunyai Tuhan Yesus yang tidak hanya menjamin di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan dunia ini, tetapi kehidupan yang akan datang pun Tuhan sudah jamin karena Yesus sebagai juru selamat. Tetapi dalam kehidupan yang kita hadapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini suatu firman yang mengingatkan kepada kita supaya kita mencari, supaya kita meminta, supaya kita mengetuk kepada Allah kita, juru selamat kita, yang tentu saja sesuai dengan firman Tuhan. Memang pemeliharaan Tuhan tidak hanya diberikan kepada orang-orang percaya saja. Orang dunia pun mereka bisa berkecukupan, bahkan mungkin lebih daripada kita. Tetapi
kita sebagai anak-anak Tuhan supaya mendapat berkat sesuai dengan firman Tuhan yang kita imani setiap saat, setiap waktu. Bagaimana caranya untuk mendapat berkat yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah ayat yang ke-1, pasal yang ke-11. Di sini dikatakan bahwa, saya bacakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yang pertama-tama adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan mau diajar. Itu syarat untuk mendapatkan berkat sebagai orang-orang percaya seperti kita. Nah, menjadi murid Tuhan Yesus dan mau diajar. Artinya kita jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Jangan menggunakan okol atau akal kita. Tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita buka di dalam Matius 11. Matius 11 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Yang berkata demikian. Ini syaratnya untuk menjadi murid Tuhan Yesus untuk bisa mendapatkan berkat. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Pikulku yang dipasang oleh Tuhan Yesus dan belajar kepada Tuhan Yesus." Kok? Nah, saudaraku, di sini belajarlah kepadaku. Di sini adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau kok yang dipasang, itu yang dimaksud adalah ibarat kita seperti apa ya? Kita melihat seperti kerbau atau sapi yang dipakai petani untuk membajak di sawah. Artinya supaya kerbau atau sapi itu tidak melakukan keinginannya sendiri. Dia harus menurut apa yang diinginkan oleh petani itu, supaya pekerjaan itu bisa selesai dengan baik. Nah, artinya supaya kita di situ kerbau dan sapi itu menurut kepada petani. Petani itu gambaran daripada Tuhan Yesus, supaya menyelesaikan pekerjaan itu. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah lemah lembut, rendah hati. Nah, itu yang dimiliki Tuhan Yesus. Di sini ayat yang ke-30 dikatakan, "Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Di sini juga dikatakan, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati." Nah, untuk menjadi orang yang rendah, orang yang ingin menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, itu harus belajar. Tidak bisa orang bisa langsung tiba-tiba orang yang keras kepala, orang yang ngeyel mau melakukan apa yang ia lakukan, itu tidak bisa secara otomatis menjadi orang yang lemah lembut. Oleh karena itu, belajarlah kepadaku. Di sini ku-nya adalah Tuhan Yesus, supaya mempunyai sifat karakter seperti Tuhan Yesus. Lemah lembut, rendah hati. Artinya sopan, ramah di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita sebagai sebagai anak-anak Tuhan masih mempunyai sifat yang keras, kurang lemah lembut, kurang sopan, kurang ramah. Itu bisa terjadi tidak hanya kepada saudara. Saya pun
manusia normal tidak jauh berbeda dengan saudara. Kadang-kadang kita bertemu dengan saudara seiman, mau mengeluarkan kata-kata sangat berat sekali. Seharusnya orang Jawa mengatakan ngeloroi gitu ya. Tidak, tahu-tahu mak serundul seperti itu. Kurang ramah begitu ya. Yuk kita belajar seperti Tuhan Yesus, mempunyai sifat yang rendah hati, lemah lembut. Dan karena di sini dikatakan kalau orang yang seperti itu orang yang lemah lembut, orang yang ramah, di sini dikatakan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hatinya akan mendapat ketenangan. Itu syarat yang pertama untuk mendapatkan berkat. Harus belajar kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya untuk mendapatkan berkat mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, sehingga ketika kita berusaha mendapatkan pekerjaan, kita sulit diterima di pekerjaan itu karena kita tidak bisa mengalahkan akan ego kita. Maunya dari perusahaan seperti ini, seperti itu, kita tidak mau. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Orangnya orang yang lemah lembut dan menurut apa yang Tuhan mau. Selanjutnya, yang kedua, kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-11, yang ke-9 tadi. Yang kedua adalah meminta. Tadi dikatakan adalah yang pertama tadi menjadi murid Tuhan Yesus untuk mau diajar. Yang kedua di sini katakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak salah untuk meminta. Pertama-tama diajarkan oleh Tuhan Yesus meminta. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Artinya adalah kita meminta dengan cara apa? Berdoa. Berdoa dengan rajin, dengan sungguh-sungguh atau serius, kalau perlu disertai dengan puasa. Nah, Tuhan melihat akan keseriusan kita ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa, puasa, itu artinya dengan kesungguhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingat beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, saya rindu untuk bisa menjadikan keluarga yang sejahtera. Saya ketakutan sekali sebelum masuk di dalam kehidupan berkeluarga. Sebelum kami melangkah untuk menikah saat itu, kurang lebih tahun 90, saya doa puasa. Karena bayangan pada saat itu menakutkan sekali. Saya belum punya pekerjaan yang mapan, masih belajar, saya doa puasa selama 3 hari 3 malam. Tuhan mendengar. Tuhan mengabulkan apa yang menjadi pergumulan saya, sehingga Tuhan memberkati keluarga saya. Karena saya dengan serius doa puasa, meminta kepada Tuhan supaya keluarga saya nanti menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang berkecukupan, keluarga yang menjadi berkat, dan keluarga yang setia kepada Tuhan. Tuhan menjawab, sehingga sampai sekarang mulai dari 0, bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, kami merasa bahwa keluarga saya bahagia karena campur tangan Tuhan. Dengan serius doa puasa, karena Tuhan juga melihat akan keseriusan kita ketika kita mencari pekerjaan.
Kalau perlu di sini dikatakan sampai mengetok-ngetok begitu ya. Sampai mengetok-ngetok pintu. Karena itu ajaran daripada Tuhan. Tidak salah kalau kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai mengetok-ngetok pintu agar dibukakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai Tuhan sendiri membandingkan dengan kehidupan orang dunia. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 di sini katakan bahwa jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya orang jahat pun, orang dunia pun, sejahat apapun tidak mungkin menjahati kepada anak-anaknya. Apalagi Tuhan kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan serius, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan sendiri yang mempunyai segala-galanya. Yang kedua adalah meminta. Percayalah, kalau kita meminta dengan serius, saudara, bapak-bapak, teman-teman semua, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengabulkannya. Yang ketiga, di sini diajarkan supaya mencari, begitu ya. Mencari di dalam ayat yang ke-9b. Di sini dikatakan bahwa carilah, tadi meminta, yang berikutnya mencari. 9b dikatakan di sini, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencari artinya kita tidak ungkang-ungkang di rumah terus berkat Tuhan datang begitu saja, tidak. Tetapi kita harus melangkah dengan action, mengambil tindakan kita. Sehingga keseriusan itu nampak kepada kita. Tidak mudah menyerah, tekun, sabar, rajin begitu ya. Orang yang mencari pekerjaan, orang yang mencari berkat untuk keluarga, untuk mencukupi kehidupan perekonomian kita, kita tidak bisa seenaknya sendiri. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya pemalas. Tidak mau, anak Tuhan tidak mungkin meminta-minta gitu ya. Harus melangkah, belajarlah kepada semut. Kita buka dalam Amsal ayatnya yang pasalnya yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita belajar kepada semut, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dikatakan sebagai seorang pemalas. Semut yang binatang sekecil itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Semut itu bertanggung jawab. Kadang-kadang kita sebagai manusia yang bekerja di suatu tempat begitu ya, kurang bertanggung jawab. Semut walaupun tidak ada pemimpinnya, walaupun tidak ada yang memerintah, dia tetap berusaha untuk bisa mendapatkan makanannya. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan semut. Semut berusaha untuk bisa mendapatkan makanannya. Tapi kadang-kadang kita malas untuk melangkah untuk mendapatkan berkat. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar kepada semut yang rajin, yang tekun di dalam kehidupannya untuk mendapatkan rezekinya. Seperti kita, mari kita belajar
dan kita sungguh-sungguh, sehingga kalau kita sungguh-sungguh serius kita mencari, mengetuk, meminta, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. Yang penting kita setia kepada Tuhan, mau diajar, mau menurut seperti binatang, kerbau, sapi yang dipasang kuk sehingga ia dipakai oleh petani itu untuk menyelesaikan pekerjaannya membajak sawah. Kalau kita tidak mau menjadi murid, kita tidak akan berhasil, karena kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tidak begitu panjang ini menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima dari Engkau, firman-Mu yang sudah kami dengar. Mungkin ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang kurang benar. Tuhan sendiri yang meluruskan, Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga setiap kita kaum pria yang mendengarkan terberkati oleh karena firman Tuhan. Ampuni Tuhan akan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.